Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Di sini ini untuk materi untuk anak yang tadi ikut ekstra qiraah sama yang tadi ikut latihan gerak jalan. Jadi langsung aja dibuka LKS-nya halaman 8, LKS TK halaman 8. Di situ adalah mengenal icon untuk membuat tabel. Tabel digunakan untuk memudahkan seseorang dalam membuat daftar atau list tertentu. Untuk membuat tabel dalam program Word, kita hanya perlu mengklik icon tabel pada tab ribbon insert. Jadi kalau kita ketahui, di tabel itu ada yang namanya baris dan kolom ya. Kalau baris itu yang bagian horizontal dan kolom adalah bagian vertikalnya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, saya sudah memiliki tabel 3x3. Nah, bisa juga di insert table, setelah itu kita masukkan kolomnya berapa dan barisnya berapa. Misalnya saya pengen 3 baris dan 2 kolom, saya klik OK. Maka tabelnya akan menjadi sesuai dengan data yang kita inputkan tadi. Ya, jadi di tabel itu ya ada baris dan kolom. Jadi langkah-langkah untuk menyisipkan tabel dengan menggunakan insert, setelah itu table, setelah itu kita masukkan datanya berupa baris dan kolom. Kalau di sini kita lihat ada 2 baris, yaitu baris pertama, baris kedua, dan 3 kolom ya. 1, 2, 3. Oke. Setelah itu lanjut ke halaman 9, yaitu mengenal icon dengan fasilitas drawing. Drawing itu artinya adalah menggambar. Nah, di sini bedanya dengan yang biasa, yang kayak shapes yang gambar biasa itu ya di anak-anak, ini adalah smart art atau yang data yang bisa menyesuaikan ya. Di kelas kalian pasti sudah terbentuk kepengurusan kelas atau organisasi kelas. Dapatkah kalian buat struktur organisasi kelas kalian tersebut? Struktur organisasi dibuat untuk mengetahui susunan bagian-bagian kepengurusan. Struktur organisasi sekolah dasar dimulai dari kepala sekolah, staf-staf KM sampai siswa. Struktur organisasi disusun mulai dari tingkat tertinggi sampai terbawah. Untuk membuat struktur organisasi tersebut, kalian dapat menggunakan fasilitas smart art di bawah ini. Langkah-langkah membuat struktur organisasi atau diagram. Yang pertama, buka lembar kerja baru dengan mengklik office button dan klik pada pilihan new. Jadi ini kayak membuat dokumen biasa. Setelah itu klik icon smart art pada tab ribbon insert. Nah, jadi tab ribbon insert itu di sini. Setelah itu klik smart art. Nah, nanti muncul seperti ini. Pilihlah hierarki, maka akan tampil beberapa model struktur organisasi. Nah, kayak gini misalnya contohnya. Setelah kita klik salah satu, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Klik di setiap kotak yang bertuliskan teks, lalu buatlah struktur organisasi di bawah ini. Jadi setelah kita klik OK, nah nanti kita hanya akan perlu mengisi teks-teksnya ini ya, kayak misalnya inilah ketua, ini adalah wakil ketua. Nah, nanti ini akan menyesuaikan anak-anak, kayak sekretaris, bendahara, dan juga anggota. Misalnya anggota ini saya hapus, saya klik enter dulu ya, saya enter, terus misalnya saya klik kanan, ini kayak nggak bisa di delete ya, atau saya delete nya menggunakan backspace ya. Jadi backspace, nah nanti otomatis dia akan hilang. Kalau saya enter, otomatis dia akan menggambar baru lagi. Jadi ini untungnya atau kelebihannya dari si smart art ini kalau dibandingkan dengan kita menggambar menggunakan shapes. Kalau kita pakai shapes, nanti kita akan menggambarnya manual anak-anak, kayak bikin persegi, terus bikin garis atau membuat garis, line, terus dikasih text box ya, ribet ya. Jadi makanya di sini ada yang namanya smart art. Jadi kita langsung enter gitu, nanti otomatis nambah lagi tuh ya, enter nambah lagi, nambah sendiri ya. Jadi itu yang keuntungan dari si smart art ini. Lanjut ke halaman 11, yaitu adalah mengenal icon yang digunakan untuk membuat daftar. Dalam Word 2007, kalian juga dimudahkan dalam pembuatan nomor urut atau numbering dan poin atau bullet, dan membuat daftar dari multi level list ya. Nomor urut misalnya 1, 2 sampai 100, nomor urut ke 100. Untuk membuatnya, kalian dapat menggunakan icon numbering yang terdapat dalam ribbon home di dalam grup paragraf. Mari kita coba. Ini saya hapus dulu ya.
delete. Setelah itu ini yang namanya numbering, jadi ada di tab ribbon home di grup paragraf ini ya, numbering. Saya klik, otomatis akan ada muncul nomor 1 di sini. Kita tinggal membuat list saja, misalnya list pelajaran TIK, enter. Nah, otomatis nanti ada angka 2. List matematika, enter. IPS, nah kayak gitu guys. Sama saya enter. Kalau ingin mengakhiri list, saya tinggal tekan enter lagi saat datanya kosong. Jadi otomatis listnya sudah selesai. Itu adalah numbering, karena dia memiliki nomor. Bagaimana dengan bullet? Sementara penomoran yang berbentuk poin-poin, bullet contohnya seperti berikut. Dapat dibuat dengan menggunakan icon bullet yang juga terdapat dalam tab ribbon home di grup paragraf. Jadi yang bullet itu yang ini ya anak-anak ya. Jadi klik, nah otomatis saya sudah membuat bullet ya. Jadi kayak misalnya TIK matematika IPS. Nah ini adalah bullet ya. Nah ini kita bisa customisasi bentuk bulletnya seperti ini. Dan juga kalau kita ingin mengcustomisasi numbering juga bisa seperti ini. Bisa menggunakan angka Romawi atau ABC dan yang lainnya. Dan seperti itu anak-anak, nanti anak-anak tugasnya ya nanti mengerjakan LKS halaman 8 diisi ya, itu ya 8, kecuali yang tengah itu nggak usah diisi. Halaman 10, kecuali halaman 10 yang bawah nggak usah dikerjakan. Halaman 11 dan halaman 12, kecuali halaman 12 yang bawah ya, karena yang bawah ini untuk langkah-langkah dari sebelum pengetikan dan sudah pengetikan. Jadi kita membuat listnya ada 2 cara ya. Namun di sini saya fokuskan ke membuat list dulu yang dasar itu bagaimana. Jadi itu nanti jawabannya nanti akan saya share di grup WhatsApp. Nanti anak-anak tinggal nyalin saja. Anak-anak tinggal nyalin saja, karena di LKS memang nggak ada jawabannya, jadi langsung saya buatkan. Dan untuk PR-nya itu nanti anak-anak mengerjakan secara mandiri halaman 13 sampai 16 ya, Romawi A, B, dan C. Sekian untuk materi TIK yang hari ini, ekstra qiraah dan juga latihan gerak jalan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi